Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MetTV. Di video ini aku bahas tentang persamaan kuadrat. Sebelumnya sudah ada 6 bagian yang membahas tentang persamaan kuadrat. Jadi teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya. Dan di sini aku mau bahas dua nomor. Ini nomor yang pertama dan ini nomor yang kedua. Jadi pastikan kamu ikuti sampai selesai supaya kamu bisa ke dua nomor tersebut. Nanti di akhir video kamu bisa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, dan juga boleh subscribe. Boleh juga share ke teman-teman yang lain biar bisa belajar bareng-bareng. Oke, langsung ini nomor yang pertama. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Garis Y sama dengan 2X plus K. Memotong parabola ini di titik X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi memotongnya di dua titik ya. Jika X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 7, maka nilai K yang memenuhi adalah, nah ini mudah ya. Pertama, karena dia memotong ini, persamaan garis ini memotong kurva ini, memotong parabola ini, maka kita bisa samakan seperti ini. Ini kita sebut Y1, ini kita sebut Y2. Jadi kita bisa tulis Y1 ini sama dengan Y2 ya. Karena memotong, tentu kalau memotong, misalkan memotong seperti ini. Di titik ini, X untuk garis ini dengan X untuk garis kurva parabola ini akan sama ya, tentunya di titik yang sama. Di sini juga begitu, X untuk garis ini dengan X untuk garis ini sama, maka kita bisa samakan Y1 sama dengan Y2. Y1-nya 2X plus K sama dengan X kuadrat min X plus 3. Lalu kita kelompokkan ya. X kuadrat ini 2X pindah ke sini jadi minus 2X, lalu plus 3, ini K plus dipindahin jadi min K sama dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat min 1 sama min 2 jadi min 3X tambah 3 min K. Nah setelah sampai di sini, bentuk kuadrat itu kan bentuknya seperti ini. 0 sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Jadi kita tahu A-nya itu yang depan X kuadrat 1, B-nya ini yang di depan X yaitu min 3, terus C-nya konstantanya ya, yang ini yang tidak ada variabel X-nya, 3 min K ya, yang tidak ada X-nya. Ini gunanya untuk apa sih? Nah, untuk kita menyelesaikan dengan ini ya. Jadi ini akan membutuhkan yang namanya X1 ditambah X2. Nah ini kita harus tahu nih, X1 tambah X2 ini misalkan punya akar-akar X1 dan X2 ya, maka X1 tambah X2 ini rumusnya min B per A. X1 dikali X2 ini rumusnya C per A. Kita cari dulu datanya ya. X1 tambah X2 min B per A. B nya berapa? B nya min 3. Min 3 per A. A nya 1. Jadi min dari rumus 3 nya, B nya sendiri ada minus ya. Jadi B nya sendiri ada minus. Nah ini jadi min ketemu min jadi positif. 3 bagi 1 3 ya. Terus X1 kali X2 C per A. C nya itu 3 min K. 3 min K per A nya itu 1. Jadi ini 3 min K. Tujuan kita cari ini untuk mendapatkan nilai K, yaitu dari persamaan ini. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini sama dengan 7. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini kita bisa buat jadi seperti ini. X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 kali X2 sama dengan 7. Mungkin kalian bingung ya, kenapa dari sini bisa jadi sini, bisa jadi ini. Nah, di sini aku jelasin ya. Jadi mungkin kalian sudah familiar dengan rumus ini. A tambah B ini kalau dikuadratin sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini kalau aku pindahin, ini A plus B kuadrat
Ini kalau aku pindahin ke sini jadi minus 2AB sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan mirip nih, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Maka ini jadi A plus B, yaitu X1 plus X2 kuadrat dikurang 2 kali AB, yaitu AB-nya ini X1, X2. Nah, dari sini ya asalnya. Nah, setelah itu kita masukkan yang kita ketahui. X1 tambah X2 itu 3 kuadrat dikurang 2 X1 kali X2, yaitu 3 min K. 3 min K sama dengan 7. Ini jadi 9 dikurang 2, 3 kurang K sama dengan 7. Lalu kita buka kurungnya nih, 9 dikurang min 2 kali 3 min 6, min 2 kali min K plus 2K, ini 7. 2K sama dengan 7. 9 dikurang 6 ini kan 3 ya, 9 kurang 6 3, positif 3 pindah jadi negatif 3. 2K, 7 kurang 3 4, berarti K nya 4 bagi 2, yaitu K nya 2. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat soal yang berikutnya. Nilai A agar persamaan kuadrat ini mempunyai 2 akar yang berlainan. Ingat ya, syarat 2 akar berlainan itu D-nya harus lebih besar dari 0. Berlainan, 2 akar yang berlainan, dan positif. Nah, kalau positif itu, misalkan akar ini X1 dan X2 ya. Jadi, aku tulis dulu di sini deh. Ini kan bentuk kuadratnya X kuadrat min 8X plus 2A sama dengan 0. Bentuk ini kan bentuknya sama seperti AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Berarti A-nya 1, B-nya yang di depan X min 8, C-nya yaitu yang tidak ada X ya, yaitu 2A. Seperti ini ya. A di sini dengan A di sini beda ya. Di sini A 2A ini untuk yang ini ya, konstantannya nih. Kita tidak tahu. A ini simbol untuk di depan X kuadrat ya. Kemudian syarat 2 akar berlainan itu yang pertama syaratnya D lebih besar dari 0. Syarat yang pertama untuk 2 akar berlainan. Rumus D itu B kuadrat min 4AC. Lebih besar dari 0. Ya, kita tulis nih, D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya min 8. Min 8 kuadrat min 4, A-nya 1. C-nya 2A. Ini 64 dikurang 8A. Berarti 8A 64. A-nya berarti 64 bagi 8, yaitu 8. Nah, A-nya kurang dari 8, langsung yang B. Nah, tunggu dulu ya. Ada syarat berikutnya. Ya. Akarnya positif. Nah, kalau akarnya positif, artinya X1 ditambah X2, kalau bilangan positif dijumlah hasilnya pasti positif. Ini yang kedua ya. 4 tambah 5, ini bilangan positif, hasilnya pasti bilangan positif juga. Bilangan positif, hasilnya pasti bilangan positif. Jadi X1 tambah X2 pasti hasilnya bilangan positif atau lebih besar dari 0. X1 tambah X2 rumusnya min B per A. B-nya itu minus 8. Minus 8 ya. Per AA-nya 1. Kalau kita lihat ini 8 lebih besar dari 0. Nah, ini sudah memenuhi ya. Sudah memenuhi. Terus ada syarat yang ketiga lagi. Ya, syarat ketiga yaitu X1 dikali X2 ini pasti juga positif ya, bilangan positif kalau dikali dengan bilangan positif kan hasilnya pasti positif ya. Dia bilang akarnya berlainan dan positif. X1 kali X2 rumusnya C per A.
C-nya ini 2A ya. 2A per A-nya 1. Berarti 2A lebih besar dari 0. A-nya lebih besar dari 0 bagi 2, 0 ya. Kamu nggak punya apa-apa bagi kedua orang. Nah, dua orang ini nggak dapat apa-apa, 0. Jadi A-nya ini sama dengan lebih besar dari 0. Sudah, berarti jawabannya harus memenuhi syarat ini nih, dua-duanya ya. Kita bikin di garis bilangan. Yang pertama ada 0 sama 8. Pertama A-nya harus lebih besar dari 0. Sini ya. Yang kedua A-nya kurang dari 8 atau 8 lebih besar dari A. Ini sama aja kalau aku tulis A itu kurang dari 8 ya, sama ya. Berarti A-nya kurang dari 8 di sini. Maka daerah yang memenuhi syarat dua-duanya yaitu yang ini. Ya. Di antara 0 dan 8. Berarti jawabannya adalah C. Kita tulis ya. Nah, ini nggak usah kita tulis, di sini sudah ada ya. Antara 0 dan 8 seperti itu. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar, dan jangan lupa tinggalkan jejak di video aku. Boleh like, boleh komen, dan juga boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.